Hai, saya Raihan, saya dari kelas 17, NPM 5 51424 199. So, di sini saya dapat tugas ya dari Bapak dosen untuk menjelaskan tentang hak paten. Sebenarnya bebas sih mau milih apa aja karena kan pilihannya lumayan banyak. Nah, di sini saya pilih materi itu hak paten. Dari banyaknya materi itu hak paten menurut saya kayak wah asik nih, kepake gitu. Jadi ya, kita langsung ke materinya. So, kenapa sih kita tuh kayak harus banget peduli sama hak paten atau patennya ini? Mungkin kita kayak kasih gambaran dulu. Misalnya saya kan suka bikin website atau aplikasi kecil-kecilan gitu yang masih sederhana, nggak yang gede-gede banget. Nah, di website ini tuh pasti kayak ada fitur, ada desain, terus ada apa kayak ya kelengkapan gitulah yang ada di dalam website ya. Nah, website itu pasti kan saya kayak upload di domain tertentu, entah itu .com, .id, .net, .poi mungkin. Jadi website saya upload ke domain tertentu. Nah, otomatis orang bisa masuk ke domain saya atau ke website yang saya bikin gitu. Terus misalnya kayak ada suatu hari ada orang iseng gitu atau orang emang niatnya mau maling buat wah kayak ini website bagus nih buat dicuri aset-asetnya. Ya mungkin salah satu fitur yang saya bikin diambil, atau mungkin desainnya diambil, atau yang lain banyak lah, kan website itu lumayan luas ya cakupannya. Nah, jadi ya sebenarnya ada cara buat melindungi nih supaya aset, terus kayak semacam fitur, desain, supaya nggak dicuri atau dimaling sama orang-orang. Dengan caranya apa? Ya paten. Jadi ya di Indonesia ini sebenarnya ada peraturan tertulis tentang paten karena dilindungi oleh undang-undang. Jadi ya seharusnya kalau kalian mengikuti alurnya harus paham. Jadi pertama kita bahas dulu paten itu apa sih? Paten menurut Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif dari negara kepada inventor atas sebuah invensi teknologi gitu. Kata kuncinya tuh ada 3, eksklusif. Eksklusif. Nah, eksklusif itu sesuai namanya ya, karena eksklusif. Jadi yang punya itu saya, yang punya saya, yang memilikinya saya, yang ngebuatnya saya. Jadi semuanya itu emang khusus hanya untuk saya. Jadi orang lain tuh ya mungkin teman saudara atau orang lain tuh nggak boleh. Ya karena itu punya saya gitu. Tadi kan ada hak eksklusif dari negara kepada inventor. Inventor tuh apa sih? Sebagai penemu ya. Jadi saya ngebuat website itu ya saya penemunya. I'm the founder gitu. Saya yang bikin, saya yang buat, idenya dari saya juga. Jadi ya itu website yang saya buat. Jadi itu penemunya adalah saya. Terus yang ketiga adalah invensi teknologi. Di kalimat terakhir, hak eksklusif dari negara kepada inventor atas sebuah invensi teknologi. Invensi teknologi itu bukan ide mentah ya. Jadi kayak website kan semua orang bisa bikin ya. Saya bisa bikin, teman saya bisa bikin, mungkin yang nonton juga bisa bikin. Jadi walaupun bukan ide yang bisa dibilang ya baru-baru banget lah, tapi seenggaknya orang lain pernah bikin gitu. Jadi dasarnya emang sudah ada, tapi ada hal-hal tertentu yang setidaknya itu hanya khusus milik kita gitu. Lalu pakai contoh nggak ya? Pakai deh. Misalnya contohnya itu ide atau dasarnya kayak saya mau bikin website apa sih ya, website jual beli misalnya, atau website pemerintah, atau website gaming gitu. Nah, itu tuh website itu nggak bisa dipatenin
karena saya sudah bilang sebelumnya, semua orang bisa bikin website, nggak yang nggak yang eksklusif banget. Nah, yang jadi eksklusifnya itu adalah si fitur-fitur atau kayak semacam aset-aset yang ada di dalam website itu. Misal saya ingin bikin website jual beli apa enaknya, jual beli barang deh. Nah, di website jual beli itu ada satu fitur, misalnya kayak dapat potongan ongkir sekian ribu untuk pembelian pertama. Nah, di fitur itu ada kayak cara-caranya gimana untuk dapetin potongannya. Nah, itu yang bisa dipatenin, karena ya nggak semua itu bisa buat dipatenin gitu. Semoga benar, karena saya nggak tahu. Di paten itu atau hak paten itu ada cabangnya di HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, di cabang HKI ini ada 7. Yang pertama ada hak cipta, ada hak paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Nah, hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Ya, 7 pas. Di sini mungkin dijabarin dikit-dikit ya. Hak cipta itu kayak semacam karya seni atau hal pertama yang dibikin gitu. Nah, hak paten itu kayak semacam teknologinya gitulah, untuk lebih expert gitu. Terus paten, jenis paten sesuai kebutuhan. Paten itu ada 2, ada paten biasa sama paten sederhana. Paten biasa itu kayak sesuatu yang baru muncul dan inovatif. Jadi paten biasa itu kayak semacam saya baru pertama kali bikin, terus bisa kayak wah nih inovatif nih, kayak bagus gitu, terus disebarluaskan. Jadi itu paten biasa itu kayak gitu. Jadi bener-bener hal yang baru muncul di permukaan bumi ini gitu. Terus ada paten sederhana yang kedua. Paten sederhana itu kayak modifikasi atau semacam perkembangan atau upgrade-nya dari teknologi yang sudah ada atau paten-paten yang sudah ada gitu. Contohnya apa sih yang bisa dimodifikasi dari paten atau teknologi yang sudah ada sebelumnya? Contoh aja misalnya kayak semacam mobil. Semua orang tahu mobil, ya kan? Mobil sudah ada, patennya juga udah ada. Nah, gimana sih supaya bisa masuk paten sederhana? Pasang aja turbo gitu kan, pasang turbo atau upgrade mesin atau pasang nos, nitros gitu, jadi paten sederhana. Karena kan memodifikasi paten yang sudah ada, seperti itu contohnya kayak gitu ya. Lalu paten itu jelas ada kriteria invensinya. Gitu. Sebentar ya, saya lupa. Nah, oke. Tadi sampai mana? Oh ya. Paten itu ada kriteria. Yang pertama itu sorry. Ulang. Kriteria invensi agar bisa dipatenkan. Nah, invensi itu apa sih? Invensi itu kan kayak bukan ide awal atau bukan ide mentah, tapi solusi teknis yang sudah diterapkan. Ya kan? Nah, di sini ada kriterianya nih yang bisa dipatenin, yaitu baru. Ya, saya sudah singgung di awal. Jadi ada kayak semacam 1, 2, 3 fitur atau aset yang benar-benar itu cuma saya yang punya dan baru saya diumumin ke publik. Jadi itu kayak hal yang baru. Ya, hal baru lah, yang gimana sih hal baru gitu. Pokoknya hal baru lah. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki langkah inventif. Ya, isi dari barangnya itu nggak boleh ditebak. Contohnya aja deh. Ada headset. Nah, anggaplah ini saya sudah memarketkan headset ini ke publik, nggak di endorse gitu ya. So, jadi di headset ini itu ada kayak speaker, mungkin ada baterai, terus ada mikrofon, terus ada fitur-fiturnya nih yang kelihatan nggak?
nih itu ada fitur-fiturnya yang berwarna, aduh nggak, nih kayak gitulah, ini ada fitur-fiturnya. Nah semua yang ada di dalam sini sebisa mungkin orang-orang random atau orang-orang di luar sana itu nggak boleh tahu isinya apa. Jadi yang boleh tahu itu ya saya, si sang apa ya, bisa dibilang sang pembikin headsetnya gitu. Terus yang ketiga itu dapat diterapkan di dalam industri. Ya jelas, kalau sudah disebarkan untuk umum, headset ini itu udah bisa diproduksi secara massal, sudah bisa dibuat dan diperjualbelikan gitu. Misalnya dari ketiga syarat ini nih, syarat pertama kan harus baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan di dalam industri. Nah, misalnya dari salah satu ketiga apa ya sebutannya ya, syarat utamanya itu kalau gagal ya paten ditolak gitu, simpel aja gitu. Nah supaya nggak ketolak gimana sih, daftar coy patennya gimana. Pertama, daftar ke DJKI. Para viewers atau para penonton bisa lari atau datengin website resmi DJKI atau lokasi resmi di Jakarta, mungkin DJKI-nya gitu. Lalu kalian isi formulir sesuai yang diperlukan ya. Isi formulir dari atas sampai bawah, isi kayak semacam lampiran deskripsi ya, lampiran deskripsi. Terus misalnya kalau emang diperlukan taruh gambar, terus klaim-klaim yang membuktikan bahwa ini headset, contoh aja headset, ini headset itu benar-benar pure, baru pertama kali rilis dan ini milik kalian gitu. Dan abstrak apa nggak tahu. Step kedua, pemeriksaan administratif. Jadi tadi kan formulir ini nih yang udah diisi segala macam dikasih ke admin DJKI. Lalu DJKI-nya bakal ngecek, wah nih barang udah bisa dibilang aman gak nih. Wah kalau aman, lanjut step 3, yaitu pengumuman selama 6 bulan. Nah si headset ini bakal diumumin selama 6 bulan lebih atau 6 bulanan lah, buat nunjukin ke orang-orang bahwa nih headset ini sudah rilis ke publik. Apakah orang di luar sana memiliki headset yang sama, yang benar-benar sama lah dari segi fitur, bentuk, warna, teknologi yang di dalamnya itu. Nah kalau misalnya ada yang sama, boleh lapor mengajukan keberatan karena ya ada yang sama gitu. Tapi misalnya kalau nggak ada yang sama nih, masuk ke tahap 4, pemeriksaan substansif. DJKI bakal ngecek invensi baru dan apakah ini memenuhi syarat gitu. Lanjut step terakhir kelima, dapat sertifikat. Nah nanti si headset ini bakal dapat sertifikat resmi gitu bahwa hak eksklusif sudah didapatkan gitu. Lanjut, hak dan kewajiban pemilik paten. Jelas, pemilik paten harus ada hak dan kewajiban tertentu. Haknya menggunakan teknologi sendiri, jelas. Melarang orang lain menggunakannya atau membuatnya secara masif atau secara apa ya sebutannya, ya, secara resmi lah. Jadi harus izin dulu. Memberikan lisensi, jelas. Mendapatkan royalti, ya karena barang ini tuh dirilis atau diproduksi oleh orang lain, saya sebagai penemu harus mendapatkan royaltinya gitu. Royalti apa? Ya dapat duit lah kasarnya dari kerjasama ya, dari lisensi itu. Kewajiban saya sebagai pemilik hak paten itu pertama ya jelas bayar biaya tahunan kemana, ke DJKI lah jelas. Terus melaksanakan invensi di Indonesia gitu. Nah paten itu juga memiliki masa aktif ya atau expired gitu. Nah tadi kan ada 2 jenis paten, paten biasa sama paten sederhana. Paten biasa itu masa berlakunya itu sekitar 20 tahun dan paten sederhana itu 10 tahun. Setelah itu invensi kita menjadi milik umum, alias kalau udah lebih dari 20 tahun atau lebih dari 10 tahun, headset ini akan jadi milik umum. Ya, jadi semua orang bisa bikin secara masif atau secara produksi gitu.
udah nggak ada hak paten atau hak lindungi gitu. Terakhir, jadi ya sebagai mahasiswa atau mungkin orang lain di sana, kalau punya ide atau sesuatu yang ingin dipublikasikan, coba cari tahu dulu, cari tahu apakah inovasi kalian atau apa yang kalian bikin itu belum dibikin sama orang lain, syukur-syukur belum ya. Kalau emang itu belum dibikin, langsunglah cepet-cepet lari ke DJKI buat ngedaftarin. Ini barang milik saya, ini paten milik saya ingin mematenkan secara resmi gitu, oleh undang-undang. Terus kalau bisa, kalau punya ide jangan disebar, karena apapun yang ada di dalam sini, ya di dalam sini itu rahasia pabrik atau rahasia dapur lah kasaran. Jadi semua orang nggak boleh tahu. Kalau teknologi di dalam headset ini ketahuan semua orang bisa bikin headset yang sama dengan kualitas yang sama, fitur yang sama. Rugi bagi saya, sang penemu. Terus kalau sudah melakukan itu semua, selamat, kalian menjadi sang penemu ya. Jadi rangkuman simpelnya, buat inovasinya atau buat barangnya gitu, lindungi dengan cara apa? Lari ke peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga yang melindungi hak tersebut, komersialisasi alias disebarluaskan. Itulah sederhananya penjelasan paten bagi saya. Semoga penjelasan ini membantu walaupun banyak ahlinya. Ya, saya Riyad Raihan, kelas 2 17, NPM 514241119. Sekian dari saya. Terima kasih.